termasuk Alkitab. Mereka mengambil kata itu untuk menobatkan sebagai nama kitab mereka. Nama Alkitab itu sendiri itu berasal dari bahasa. Benarkah Kristen mengkopi atau mengambil nama lain dari Al-Quran? Dan ternyata nama lain daripada Al-Quran itu adalah salah satunya Alkitab. Saya ulangi kembali. Ternyata nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Dan benarkah demikian bahwa orang Kristen mengkopi atau mengambil nama lain daripada Al-Quran itu? Seperti yang disampaikan di video ini. Nah, teman-teman, saya akan tampilkan video ini dan saudara menonton nanti dengan full. Dan saudara juga boleh memberikan tanggapan saudara, masukan saudara setelah menonton video ini secara full. Dan silakan nanti ketik di kolom komentar di bawah apa yang menjadi tanggapan saudara. Nah, teman-teman, dalam bagian ini di mana seorang yang bernama Zuma menyatakan bahwa ternyata nama lain dari Al-Quran yang mereka punya itu adalah Alkitab. Dan diklaim dan dinyatakan bahwa kita mengambil nama itu. Kita mengkopi. Dan akhirnya Alkitab kita disebut sebagai Alkitab. Dan sebenarnya itu adalah nama lain daripada Al-Quran itu sendiri. Teman-teman, saya mau menjawab ini. Pertama-tama adalah saya mau katakan kepada seorang pembicara, Bang Zuma, dalam kesempatan ini, bahwa jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu overconfident yang menyatakan bahwa kami mengambil atau mengkopi nama kata lain daripada Al-Quran ini sendiri. Jadi jangan terlalu percaya dirilah dengan hal ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga lupa bahwa Islam itu baru muncul atau baru lahir itu di abad yang ke-6. 600 tahun kemudian setelah Kristen ada. Jadi bayangkan saja 600 tahun. 100 tahun aja sangat lama ya. Apalagi 600 tahun setelah ada Kristen baru muncul yang kita kenal hari ini adalah agama Islam. Benarkah demikian bahwa kita mengkopi nama lain daripada Al-Quran itu? Yang kita pakai sekarang adalah Alkitab. Harus sadar dulu tentang hal ini. Bahwa ternyata Islam itu sendiri baru muncul di abad yang ke-6, itu 600 tahun setelah Kristen ada. Nah, itu poin yang kedua yang perlu saudara-saudara saya orang Islam dan juga Bang Zuma untuk melihat dan mempertimbangkan hal ini. Sehingga tidak timbul klaim-klaim kosong yang seperti yang kita dengarkan barusan. Dan yang ketiga adalah perlu juga kita mengingat atau saudara melihat bahwa di Arab Saudi, seperti yang saya katakan bahwa 600 tahun setelah Kristen ada, baru muncul Islam. Bahkan di Arab Saudi di sana, sudah ada duluan Kristen, sudah ada duluan yang memeluk agama Kristen. Baru muncul Islam yang kita kenal di hari ini. Bahkan saya lebih mengatakan bahwa istri dari Nabi Muhammad itu sendiri adalah seorang. Ya, jadi itu sangat-sangat tidak masuk akal kalau namanya kita mengkopi atau mengambil gitu ya, nama kata lain daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi teman-teman, saya memberikan pemahaman sedikit bahwa terutama kepada Bang Zuma pada kesempatan ini, mereka ini sepertinya menutup matahari yang begitu besar. Mereka menutup matahari itu pakai tisu, seperti itu. Jadi mereka menutup matahari itu pakai tisu, selembar tisu. Apakah hal itu bisa? Itu mustahil. Jadi mereka terlalu overconfident, terlalu percaya diri
dengan menyatakan kita mengambil atau mengcopy nama lain daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya mau jelaskan kepada kita bahwa nama Alkitab itu sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut adalah Biblia. Itu artinya adalah kitab-kitab, dan ini kasusnya adalah kasus jamak, bukan tunggal. Itu dalam bahasa Yunani, Alkitab itu adalah Biblia. Kata Alkitab itu adalah muncul dari sana, dari bahasa Yunani, adalah Biblia atau kitab-kitab. Atau di dalam bahasa Arab itu memakai kata Alkitab atau Al-Muqaddas, yang artinya adalah buku atau kitab. Atau yang kita kenal di hari-hari ini adalah dalam bahasa Inggris disebut adalah The Bible atau Holy Bible, yang berarti adalah kitab suci. Jadi jelas bahwa sama sekali itu hanya klaim kosong, ya. Hanya klaim, tidak sadar diri bahwa Alkitab itu sudah duluan ada. Ratusan tahun sebelum ada Islam, Kristen sudah memakai istilah Alkitab itu sendiri. Dan di sini dia katakan bahwa kita mengambil atau mengcopy hal yang demikian. Apakah ini tidak lucu? Bagaimana menurut saudara? Nah, teman-teman, saya mau tunjukkan bahwa kita memakai kata Alkitab itu sudah di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Bahkan itu banyak sekali. Kalau dalam perjanjian baru saja sudah 50 kali lebih dipakai penyebutan kata Alkitab di sana. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara pada kesempatan ini. Yang pertama itu adalah misalnya di Keluaran pasal 24 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian, diambilnyalah kitab perjanjian itu. Jadi jelas ini disebutkan nama kitab di sana, ya. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengarnya oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi itu ayat yang pertama yang mau saya bagikan kepada kita. Yang kedua, di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang kedua, yang mengatakan bahwa pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan. Jadi jelas di sini adalah penyebutan kembali kata Alkitab di dalam perjanjian lama dan banyak ayat-ayat yang lain. Sekali lagi, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Dan saya mau tunjukkan beberapa ayat di dalam perjanjian baru penyebutan kata Alkitab itu sendiri. Misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ke-4. Berbunyi demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas ada penyebutan nama kitab suci di sana. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas penyebutan kitab suci di perjanjian baru. Yang berikutnya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Disebutkan lagi nama kitab suci di sini. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi jelas bahwa itu lucu kalau ada orang mengatakan kita mencuri, kita mengambil, kita mengcopy nama kitab suci yang kita pakai saat ini. Jadi itu orang-orang yang terserah saudara menyebutkan orang-orang semacam apa, orang-orang seperti itu. Nah, jadi teman-teman, di dalam bagian ini jelas ya. Pertama itu Kristen itu sudah ratusan tahun sudah ada, baru muncul yang namanya saudara kita orang Islam ini. Dan mereka mengklaim kita mengambil nama itu yang kita pakai sudah ratusan tahun sebelumnya. Dan yang kedua itu sudah tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ayat-ayat yang sebutan kata Alkitab itu sendiri. Jadi teman-teman, saya mau tampilkan dulu video ini dan saudara boleh melihat secara full dan nanti saudara boleh memberikan tanggapan saudara. Mari kita lihat sama-sama video berikut ini. Setahu saya itu Alkitab itu kan Kristen. Oh, ternyata saya baru tahu bahwa selain Al-Quran itu nama dulunya itu Alkitab ya Pak? Iya, betul. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama, Bang. Di antaranya Alkitab, Al-Karim, Al-Hukum, Al-Hikmah, Al-Tansil, Al-Rahmah, Al-Bayan, Al-Kalam, Al-Nur, Al-Mubarak, Al-Ali. Itu adalah nama-nama lain daripada Al-Quranul Karim. Az-Zikr, itu nama lain daripada Al-Quranul Karim. Termasuk Alkitab. Mereka mengambil kata itu untuk menobatkan sebagai nama kitab mereka. Padahal kitab mereka itu adalah Biblos atau Biblika, kumpulan buku-buku. Kalau mau kumpulan buku-buku, mau diarabkan ya kitabun atau kutubun. Jangan ngambil nama Al-Quran. Teman-teman, demikian saja cuplikan video yang barusan saudara tonton, dan begitu apa yang sudah saya sampaikan, dan kiranya ini boleh memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan satu hal pesan penting yang mau saya sampaikan kepada saudara semua, saudara harus mencari kebenaran, kebenaran yang sejati. Dan setelah saudara mencari, dan ketika saudara menemukannya, maka saya mau katakan kepada kita semua, kebenaran yang sejati, maka hanya satu, hanya kita bisa dapatkan itu melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Maka oleh karenanya saya ajak kita semuanya, siapapun Anda di hari-hari ini atau yang menonton video ini, saya ajak engkau harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kenapa? Jika engkau menolak Dia, suatu kelak kita akan kembali dipanggil oleh Tuhan, maka hanya ada dua tempat yang disediakan Allah bagi kita. Yang pertama adalah surga, dan yang kedua adalah neraka. Jadi, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tentu tempatnya adalah di neraka jahanam. Penyiksaan yang begitu luar biasa di sana yang akan dialami orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karenanya, jangan takut, jangan bimbang. Ambil keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengaku dosa dan juga menerima Dia dengan sungguh-sungguh. Mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Maka anugerah keselamatan itu akan diberikan kepada saudara. Oleh karenanya, silakan. Dan Tuhan akan menolong, memberkati saudara, dan menguatkan saudara ketika saudara mengambil keputusan ini. Allah sangat mengasihi saudara. Allah sangat mencintai saudara, maka kembalilah kepada Allah. Terima kasih kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita sekalian. Salam toleransi, salam persaudaraan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat,
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.